Selamat pagi, siang, sore, malam, Bapak. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas graf 3, yaitu saya membahas aplikasi teori graf pada pencarian influencer dalam suatu social network. Yang pertama itu adalah pendahuluannya. Nah, jadi sosial media itu memungkinkan pengguna mengunggah cerita, gambar, video, atau file lain-lain. Nah, seperti simpelnya itu seperti Facebook dan Instagram. Nah, hubungan ini dapat direpresentasikan sebagai graf di mana simbol melambangkan individu dan sisi menunjukkan hubungan seperti pertemanan ataupun kesamaannya ini. Nah, pemodelan ini tuh biasanya disebut dengan social network. Nah, graf ini bisa membantu mengidentifikasi aktor paling berpengaruh yang berguna untuk menyebarkan informasi yang penting. Untuk teori dasarnya itu, yang pertama itu adalah graf, yang merupakan struktur yang terdiri dari simpul atau node dan juga sisi atau edge yang menghubungkannya. Nah, jadi graf ini ada empat jenis, yaitu graf sederhana, graf yang tidak memiliki sisi ganda, graf tak sederhana, dan juga graf yang memiliki sisi ganda atau sisi gelang. Nah, contoh-contoh graf itu sudah bisa dilihat pada gambar di sini, yaitu ada simple graph, non-simple graph, non-simple graph, with loops. Gitu. Lalu selanjutnya itu masih di teori dasar di mana berdasarkan orientasi arah pada sisi, graf itu dibedakan menjadi dua jenis, yaitu graf tak berarah atau undirected graph yang merupakan eh, berlaku dua arahnya. Dan untuk yang kedua adalah graf berarah, yaitu eh, dari simpul satu dan simpul 2 hanya mengarah dari satu simpul ke simpul lainnya aja. Jadi cuma satu arah. Nah, untuk contoh grafnya itu bisa dilihat pada gambar di mana pada gambar itu sudah ada graf A yang merupakan directed graph dan juga graf B itu merupakan graf berarah, di mana simpul satu dan simpul hanya mengarah dari satu simpul ke simpul lainnya. Lalu apa sih aplikasi grafik dalam pencarian influencer dalam suatu social network? Nah, dalam konteks graf sederhana yang digunakan untuk menggambarkan sistem pertemanan di Facebook contohnya itu, ketentuan yang diterapkan itu ada beberapa ketentuan. Yang pertama, tidak ada subgraf kosong. Kedua, setiap individu dalam jaringan harus memiliki setidaknya satu teman. Yang ketiga, sisi tidak berbobot. Yang keempat, semua hubungan pertemanan dianggap setara. Yang kelima, relasi tidak berarah. Yang keenam, jika A berteman dengan B, maka hubungan ini bersifat dua arah. Dengan ketentuan ini, sistem pertemanan dalam jaringan dapat digambarkan sebagai graf tak berarah dan sederhana, di mana setiap hubungan antar individu memiliki kekuatan yang sama dan memperhitungkan kemungkinan pertemanan lebih lanjut melalui konteks teman bersama, seperti dalam teori triadic closure. Nah, untuk menganalisis social network ini kita harus mengetahui tiga konsep, yaitu konsep kekuatan hubungan, interpersonal ties, triadic closure, dan juga jembatan atau bridge. Nah, yang pertama kita akan membahas mengenai kekuatan hubungan atau interpersonal ties. Nah, interpersonal ties ini mengukur kekuatan hubungan antar dua simpul dalam graf. Meskipun graf tidak berbobot, analisis dapat mengungkapkan kedekatan hubungan. Nah, kita bisa mendefinisikannya dengan rumus seperti ini. Nah, nilai ini juga dapat dihitung dengan menggunakan jumlah tetangga yang sama antara A dan B. Hasilnya akan bersekitar 0 dan hingga 1, di mana nilai 1 menunjukkan hubungan yang sangat kuat. Nah, dalam interpersonalitas ini dibagi menjadi tiga jenis, yaitu yang pertama itu ada hubungan kuat atau korespondensi dengan teman atau sahabat, hubungan lemah atau korespondensi dengan kenalan, dan juga tidak ada hubungan. Nah, contoh interpersonalitas itu ada di gambar ini, di mana ada hubungan Bob, Mike, Emma, Jill, John, Shane, Leah, Liz, Ellen, dan Lisa. Selanjutnya ada triadic closure. Nah, triadic closure ini adalah konsep dalam jaringan sosial yang menyatakan bahwa jika dua orang memiliki teman yang sama, kemungkinan besar mereka juga akan berteman meskipun awalnya tidak ada hubungan langsung di antara mereka dalam graf. Nah, contohnya itu di gambar ini, di mana yang gambar yang garis hijau itu sebelum triadic closure, di mana B dan C tidak terhubung satu sama lain, dan setelah triadic closure A dan B yang pada garis merah terhubung satu antara lain. Lalu selanjutnya ada jembatan atau bridge. Nah, jembatan ini adalah hubungan antara dua simpul yang jika dihapus akan memisahkan simpul tersebut ke komponen yang berbeda. Hubungan lemah seringkali menjadi jembatan, sehingga berperan penting dalam menjaga koneksi antara dua komponen. Namun, jembatan jarang ditemukan dalam social network karena biasanya terdapat banyak sisi yang menghubungkan dua komponen tersebut. Nah, contohnya itu ada di gambar ini di mana hubungan antara A dan B yang menjadi jembatan di antara dua graf tersebut.
Nah, bagian ini menganalisis pengaruh individu dalam sebuah social network untuk mengidentifikasi influencer. Analisis dilakukan menggunakan node level statistical measure yang hanya berfokus pada simpul tertentu tanpa memperhitungkan struktur keseluruhan jaringan. Nah, metode ini meliputi derajat simpul, betweenness, dan closeness. Untuk lebih lengkapnya saya akan bahas di slide ini, di mana pertama itu ada analisis terhadap derajat simpul. Nah, derajat sebuah simpul pada graf tak berarah dan adalah jumlah tetangkanya. Dalam graf berbobot, derajat dihitung dengan menjumlahkan semua bobot sisi yang terhubung ke simpul tersebut. Meskipun sederhana, metode ini efektif untuk menilai peran individu dalam social network. Namun, kelemahannya adalah tidak mempertimbangkan struktur keseluruhan jaringan. Lalu selanjutnya ada betweenness atau antara, di mana di mana ukuran ini menghitung persentase kemunculan sebuah simpul dalam lintasan terpendek antara dua simpul lain. Nah, simpul dengan skor tinggi memiliki peran penting sebagai jembatan dalam penyebaran informasi, memungkinkan transfer informasi antar komunitas, namun di dunia nyata peran ini cenderung tidak stabil karena sisi yang menghubungkan simpul tersebut hanya dengan komunitas lain sering kali mudah terputus. Nah, skor ini biasanya dihitung menggunakan formula sebagai berikut, yang ada di sisi kiri. PV sama dengan itu. Dan yang terakhir adalah closeness atau kedekatan, di mana ukuran ini menentukan posisi simpul dalam sebuah network berdasarkan seberapa cepat informasi dari simpul tersebut menyebar ke simpul lainnya. Dan nilainya ini dihitung sebagai rata-rata panjang lintasan terpendek dari simpul tersebut ke semua simpul lain dalam komponen yang sama, kecuali dirinya sendiri, yang rumusnya dapat dilihat di sini. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya ucapkan terima kasih.